Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Unsur RWCNU Kecamatan Ligung yang saya hormati, jajaran pengurus PAC Ansor Kecamatan Ligung, sahabat-sahabat sekalian, dan mohon maaf saya koreksi dulu, tidak ada sebutan Ustadz. Untuk kumpulan kita pakainya sahabat saja, karena saya tidak lebih baik daripada Kang Patwa gitu ya. Jadi semuanya walaupun Bapak Kiai Maktum itu lebih tua, kita anggap sahabat gitu ya. Jadi bahasa sahabat saja. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati Allah, alhamdulillah kita datang ke tempat yang imut ini, karena imut bahasanya disambut. Saya juga termasuk bahasa gaulnya sangat wow gitu Pak Kiai, amazing gitu ya, datang ke sini disambut dengan tahu gejrot, amazing. Baru ya di Om Jog ya sambutan kita parfum ya gitu. Jadi datang tadi langsung tahu gejrot, makan pembuka aja Om Jog itu tadi kita makan pembuka. Esna es teh hijau, es teh botak, es jeruk, ada macam 3 sesuai selera. Nah, bisa mah karena nanti hidangan penutup adalah pedasan entong. Ayeuna mumpung ulah patumpuk antara pedasan dan cing baso, mending ayeuna bagikeun baso nah heula. Bari nganda teh bari baso. Mang baso tolong di wadahan ya ulah sampai aya di bawa ka imah ulahnya. Datang ka imah mah da pamajikan wisara rek moal bisa dihafal. Ya, jadi makanan pembuka, makanan berjalan, makanan penutup nanti ada, tidak. Dan tolong tuan rumah jangan sediakan apa namanya nasi bungkus, kerasnya kan dibungkus dan bungkusnya ulah, kerasnya olah, tidak boleh dibawa pulang, boleh dihabiskan, tidak boleh dibawa pulang, gitu ya. Ini termasuk yang sangat-sangat spesial. Termasuk karena Om Bendahara siapkan apa keduanya pengisi acara itu anggar soalnya ya sambutan ya isi gosip pipit sorangan apa kedua kan ya apa kedua. Perlu menjelaskan bahwa ini termasuk hal yang sangat saya bikin bahagia, artinya di tengah kita sedang bergejolaknya suasana politik ini, saya kira di ruangan ini ada yang kakak membara dan juga ada yang saya hadir ya. Meredup. Gak ada yang meredup. Tapi apa salahnya kakak dengan saya itu ngopi bersama. Gitu ya. Kita di semua profesi ada guru, ada petani, ada juga pimpinan pesantren. Kita semua baur. Makanya sebutannya satu yaitu bukan kampanye satu, bukan ya. Sebutannya itu sahabat. Kita semua sahabat. Seperti itu. Ayo ngomong Allah di Grand Nuki kita bisa ngomong. Adanya ini sering saya ulang-ulang di setiap perusulan panen. Adanya perusulan panen ini adalah hanya sebatas nama yang memungkinkan kita untuk mengingat kembali bahwa setiap tanggal 9 kita punya agenda kumpulan. Maka disebutlah salapanan. Dan ini pun bertabaruk pada jumlah bintang yang ada dalam logo Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita termasuk dari yang mendapatkan berkah dari Nahdlatul Ulama. Tujuannya ini sebenarnya turba. Kalau dibilang turba mah turun ke bawah dari PAC Ansor Kecamatan Ligung, ingin menelusuri ke tiap-tiap pelosok, ke tiap-tiap sudut yang ada di Kecamatan Ligung, berapa persen sih yang bisa kita ajak masuk ke Ansor. Makanya saya sering mengingatkan kepada tuan rumah kalau ketempatan itu minta diajak pemuda-pemuda dari sekitar, walaupun masih abu-abu, walaupun darahnya belum hijau, walaupun mereka belum mengenal apa itu NU, apa itu Ansor, ajak baik. Gitu. Maka dalam kemasannya tidak ada yang baku,
lagi bulan kemarin di Gandawasi di Omjo, karena mungkin momen muludan pakai mahabana. Ya, di sini tadi istighosah. Tergantung tuan rumah. Kalau tuan rumah mau hataman satu Quran cenah. Oke, umpama itu, oke, saya sewa. Umpama asal dangdutan teh benar. Ulah dangdutan mah. Tapi yang nafsu teh mah kajen. Ya, kajen yang nafsu teh mah. Mereka harga nafsu teh. Jadi ini ajang pertemuan kita setiap tanggal 9 kita akan untuk berkumpul bersama. Pada intinya menu penting ngumpul paharep-harep kopi. Ya, untuk masalah isi acara yang pasti kita kirim Fatihah, kirim hadarah untuk sesepuh kita, pendiri NU dan juga sesepuh-sesepuh NU semua. Itu sudah yang hal wajib, minimalnya itu. Kalau pada tuh kayaknya ulah mahabanan, tapi yang ulah cina geus penting teuing, ulah istighosah, ulah tahlilan. Nya, maka eta mah hadarah mah kudu hadarah we minimal. Kayak ngobrol ngopi. Itu untuk sekitar forum selapanan, alhamdulillah sekarang meningkat. Bisa dibilang ini ada beberapa yang biasanya nggak nongol, alhamdulillah ada sekarang ya. Mas Edi, saya juga kangen sama Mas Edi, sudah berapa edisi nggak pernah datang di Cibogor, tidak datang ke Cibogor. Oh datang, oh karena sekali berarti datang. Maaf Mas, anu terakhir datang iya nya ke Cibogor mana? Datang pas makan. Alhamdulillah, puji syukur. Perlu saya tegaskan bahwa kondisi ini hanya sebatas barangkali ada yang tahu atau mendengar dari orang lain. Saya ingin menyampaikan berklarifikasi terkait dengan ini. Sebenarnya sedang panas-panasnya simpang siur di PC Ansor Kabupaten Majalengka. Langsung ke Ansor saja ya, karena kita bicara tentang Ansor. Seharusnya besok, kenapa saya ajukan sekarang? Biasanya kan harusnya tanggal 8 malam 10-nya, harusnya malam Minggu kemarin. Tapi saya ajukan hari Jumat malam Sabtu, padahal tanggal 8 keneh. Karena sejatinya besok itu adalah konpercap di Majalengka. Sejatinya, seharusnya, dan ini jadwal yang tidak bisa ditolerir oleh PW Ansor Kabupaten Provinsi Jawa Barat, Majalengka harus sudah melaksanakan konpercap tanggal 9. Dan itu melibatkan ranting. Jadi tadinya mah kalau besok jadi mana? Mau dikondisikan sekalian. Oh, siapa yang berangkat? Sini. Nanti yang berangkat gimana sistemnya? Apakah pakai mobil atau konvoy seperti itu? Tadinya mau kita bahas sekarang. Tapi alhamdulillah sampai sore tadi belum ada undangan. Besok acaranya undangan cuma di grup Banser sudah ada meminta surat rekomendasi untuk penugasan Banser di acara kompercap tanggal 9. Hari ketua-ketua nanti menang undangan, hari Banser siap-siap ngaman ke naon curunya. Aneh ya, itu. Dan tadi maghrib, alhamdulillah ada yang WA, ada yang japri juga, ada yang di grup juga tentang acara besok dengan catatan konpercap ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Besok acara jadi, tapi bahasanya rakorcap, bukan konpercap. Kalau rakorcap berarti tidak melibatkan ranting. Hanya yang diundang itu ketua, sekretaris sama kasat koridor untuk besok jam 1 siang dan itu tepatnya di PCNU. Tepatnya di PCNU Kabupaten Majalengka. Acaranya rakorcap bukan konvercap. Undangannya seperti itu. Saya tanya, konvercapnya kapan? Ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ya guys kacau nih bae soalnya. Kacau. Lamun kudu dijelaskan. Ya. Ya mah silahkan dicerna ataupun tidak. Ini sebagai pengetahuan, barangkali ada yang nanya. Ya. Sebenarnya ini kasus sama seperti di Tasikmalaya yang kemarin mengisi acara kita waktu pelantikan di Ligulor. Kang Patwa? Kang Patwa.
itu Kang Bubung, Kiai Bubung itu sekarang jadi ketua PC Ansor Kota Tasik. Dan kejadiannya sama seperti Majalengka. PC mengajukan satu orang dari mereka untuk dimajukan menjadi calon mutlak untuk jadi ketua PC. Jadi semua ketua PAC dipaksa untuk memilih beliau. Dari kemarin itu sebenarnya ketua PAC udah baik, ditelepona, disuruh kumpul, tapi semua rata-rata hampir 80% menolak. Menolaknya nggak mau kalau cara seperti ini, bukan menolak sosoknya, bukan. Kalau sosok yang diajukan, saya percaya itu orang Ansor, itu orang baik, itu juga orang berprestasi, karena kepake ke masyarakat. Tapi cara yang dikerjakan, cara yang diajukan itu salah menurut kami para ketua-ketua PAC. Akhirnya nyara dan berontak di antara ligung, ya di antara ligung, sampai-sampai ya ada beberapa tokoh partai politik yang menelpon saya untuk mensukseskan calon tersebut. Dipaksa suruh ngasih rekom. Nah, cek orang yang kumang kebis sih. Secara TW cek orang kita lihat. Kita tunggu prakom percap. Prakom percap itu harusnya Sabtu kemarin. Rakorcap harusnya Sabtu kemarin. Sekarang kompercapnya besok. Tapi nggak tahu. Karena melihat situasi ini, analisis dari golongan kami, golongan PAC yang menolak untuk adanya pemaksaan kehendak seperti itu, karena melihat usaha mereka untuk meyakinkan ketua PAC tidak berhasil, maka seolah-olah kompercap terus diundur-undur sampai sekarang. Cek bahasa mereka, guys kajian mending tong jadi sekalian kacau, gitu. Jadi ini bahkan ya menurut kabar bangsa pun sekarang menjadi dua belah, menjadi pecah dua bagian. Bangsa pun menjadi pecah dua bagian. Dan ini sangat disayangkan sekali ketika sikap sesepuh kita, sikap atasan kita yang duduk di PC itu sampai pecah belah semacam ini caranya. Kami tidak menginginkan semacam seperti ini, tidak menginginkan ketua PAC itu. Cuma kami ingin memberikan kesadaran pada mereka bahwa kami itu kader. Kami kader, bukan budak. Kan di kader itu kan seperti itu. Jadilah kita kader yang militan. Inilah militansi kami untuk mencintai PC Ansor. Itu maksudnya. Lamun seumpama muhun-muhun bae mah itu bukan kader militan. Bukan, itu kader namanya. Ya. Jadi posisi sekarang ini memang lagi sedikit kacau di PC karena mungkin ada beberapa orang yang tidak menghendaki terjadinya kompercap yang menurut mereka harus memilih calon yang mereka ajukan, gitu. Padahal mah kami eta menangnya tidak naon mangga baik. Saya juga setuju kalau beliau itu jadi, tapi nah itu caranya, itu ya. Jadi itu kondisi dari kompercap. Jadi mohon maaf untuk kompercap tanggal 9 dari Ranting itu menunggu kabar berikutnya. Besok kita akan coba konfirmasi ke PC. Tadinya ketua PAC yang menolak itu mau datang ke sini, mau di sini kumpul. Tapi orang Maja jauh teuing embungeun. Jadi kumpullah di Majalengka, sekarang dikumpulan. Itu kondisi yang terjadi di PC Ansor Majalengka. Tidak apa-apa, kita tidak usah terlalu berpikiran jauh-jauh, kita tidak usah ikut-ikutan berpolemik, kita tidak usah berpikiran buruk pada siapapun. Mungkin inilah dinamika dari pergantian kepengurusan di tubuh PC Ansor Majalengka. Berarti bukti dari para kader yang memang ingin memajukan PC Ansor Majalengka. Mereka semua itu punya tujuan. Katanya kalau saya jadi ketua Ansor saya gini, semua memajukan. Gitu. Dan mungkin ada yang memakai cara lurus, ada yang memakai cara bengkok. Gitu. Itu saja untuk kondisi PC Ansor yang terjadi di Kabupaten Majalengka. Kita doakan dengan istighosah tadi dipimpin oleh Ustaz Fatwa untuk besok acaranya lancar. Dan untuk Komandan Kasat Koryon untuk sementara
saya pribadi ini boleh ya Kak Arif tanpa bicara dulu tidak mengizinkan Banser besok ikut ngepam di PCNU. Biarkan saja karena memang ini sedikit liar untuk perkembangannya. Kalaupun mau datang pakai seragam biasa saja, gitu. Jadi kita agak usah kirim lagi, biarkan karena ditakutkan terjadi bentrokan. Ini pun yang disarankan oleh Dan Wahyu seperti itu. Dan Wahyu pernah ngomong kalaupun nanti ada kopercap, tolong geus urang ngelehan, banser orang ulah datang deui. Gitu. Kalaupun datang nggak usah pakai seragam. Itu kata dan saran. Dan saya pun berpikir semacam itu untuk besok masalah PAM ngepam di PCNU acara prakorcap besok gak usah mengirimkan lagi. Itu aja. Kalaupun Dan Limin atau Dan Emen mau ya mungkin bisa ke sana tapi tanpa pakai seragam. Mending gawe bae kajian. Besok pun hadir bukan atas dasar untuk ngepam ya, tapi kita undangan, bukan untuk ngepam. Yang diundang itu ketua, sekretaris sama kasat korjon. Itu untuk kondisi yang ada di PC Ansor Majalengka. Kita doakan mudah-mudahan cepat selesai. Kita ingin ada kepemimpinan yang sah, jangan sampai karena ini di PC Ansor Majalengka itu sedang dibayang-bayangi ancaman indisipliner dari PW. Kalau tanggal 9 belum terlaksana kompercap, akan ada caretaker untuk ketua PC Ansor Majalengka, akan dipilih langsung oleh PW dan itu hak prerogatif dari PW Ansor, sama seperti di daerah mana yang di Jawa Tengah itu sampai dibekukan dan di caretaker diambil alih oleh PP. Jadi pengurus itu PW Ansor Jawa Tengah itu dibekukan dan diambil alih oleh pengurus pusat. Itu indisipliner gara-gara katanya panitianya tidak becus ngurus acara konperwil. Ini juga sama, berarti nanti ada indisipliner gara-gara panitianya tidak becus ngurus konpercap. Padahal kami dari ketua PAC pun itu nggak pernah diajak bicara tentang kepanitiaan konpercap. Kali ini saya di panitia kira-kira bentuknya itu cepat sekali pembentukannya, hanya seminggu. Jadi hari Sabtu sekarang umpama pembentukan panitia kami pun tidak tahu, udah karena tidak ada. Terus katanya minggu depan akan ada prakompercap, minggu depannya lagi akan ada kompercap. Itu agendanya tadinya gitu agendanya. Tapi karena mungkin tidak sesuai prediksi mereka, akhirnya sekarang gagal semua, tidak dilanjutkan. Itu harap rekan-rekan sahabat-sahabat semua bisa memaklumi ini dinamika, karena memang kompercap di waktu ini sebenarnya sangat riskan dengan kepentingan politik, karena yang saya pahami dan ini memang hasil kajian dari beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat dari PAC Ansor, ini ada keterkaitan dengan pilkada. Harusnya kalau nggak salah dengar kemarin Kang Arif ya, ketika kita kumpulan itu ketua PAC Ansor itu bicara perkiraan kompercap itu bulan Desember setelah pilkada, tapi nggak ada dipercepat sebelum pilkada. Ini yang jadi tanda tanya kami gitu. Berarti ini ada kaitan dengan janji, dan memang ternyata betul kalau pihak mereka itu jadi wabuk yang menang itu dijadikan bendahara. Itu wabuk yang menang ya sudah tahulah kemana arah yang hijau-hijau kemananya, yang hijau-hijau kayak Kang Arif kemana antara yang itu dan yang ini, dan dijanjikan wabuknya itu jadi bendahara PC Ansor Majalengka. Jadi ada agenda politik sebenarnya ke sana, makanya dipercepat. Yang tadinya setelah pilkada ditarik sebelum pilkada. Ini yang tidak kami inginkan. Itu sekelumit tentang perkembangan kompercap yang tadi sudah gempur-gempur, ranting mau dibikin. Alhamdulillah ranting sudah dibikin semua. Ligung termasuk 19 desa itu 100% sudah ada ranting. Stempel lagi saya kali dibalikin baik. Rencana mah ayeuna menjadi besok kumpulan mah bos erek dibagikan ya. Ieu nah. Stempelna. Aduh, entah polot semua amplop bae. Ke amplop bikin isiannya bos. Begitu. Itu untuk perkembangan dari
Kolpercat. Selanjutnya kami menghendaki, sudah berembuk dengan beberapa pengurus PAC Ansor Ligung, bahwa pengkaderan kita dimulai dari forum selapanan. Maka ini karena kita punya kas dari kita oleh kita, maka bakso bayar. Maka kami menargetkan untuk sementara ketua terlebih dahulu yang ingin kami berikan seragam hijau. Kami akan usahakan untuk Banser menyusul ya, setelah ketua-ketua peranting itu berseragam hijau semua, kemudian kita akan data Banser berapa orang yang belum pakai seragam. Nanti akan coba kita pengadaan untuk penyeragaman, karena sebenarnya kebanggaan kita itu memakai seragam, baik Banser ataupun Ansor, itu ya. Jadi kami ingin memberikan kebanggaan pada rekan-rekan semua bahwa saya itu diaku menjadi anggota Banser, anggota Ansor. Ingat, anggota. Walaupun belum PKD, belum dikacar, ini sesuai dengan PDPRT ya, sesuai dengan aturan. Yang penting dia itu ingin ikut berkhidmat di Ansor, dia diperbolehkan untuk memakai seragam Ansor. Ketika dia ingin berkhidmat menjadi Banser, dia boleh untuk memakai seragam Banser. Ngerti, berkhidmat. Cuma ketika ingin duduk di posisi struktural harus ikut pengkaderan. Dan kalaupun belum, dalam jangka waktu 6 bulan harus mengikuti pengkaderan yang terdekat. Ketika dalam 6 bulan tidak mengikuti, maka umpama jadi ketua PAC, can PKD boleh, tapi 6 bulan ke depan harus sudah PKD. 6 bulan ke depan belum PKD, terpaksa diturunkan dulu jadi ketua PAC. Itu jadi ketua, sekretaris, bendahara itu memang harus aturannya, terutama ketua harus yang sudah pengkaderan. Untuk PAC, untuk PC pengkaderannya tingkat lanjutan. Kalau PAC itu PKD, kalau PC itu PKL, harus sudah ikut PKL. Kalau ke wilayah Jawa Barat harus sudah PKN nasional. Jadi pengkaderan itu hanya sebatas untuk bisa duduk di struktural. Kalau anggota itu siapapun yang berumur 40 tahun ke bawah bisa berkhidmat di NU lewat Ansor atau Banser. Boleh nggak pakai seragam? Boleh, gitu. Tapi kalau duduk di struktural harus ikut pengkaderan itu. Nah, yang ngabaturan dan emen, ayo ngepam, ayo macam di kelas kajian pakai genderan, terenam, begitu. Ya. Jadi itu yang perlu kita pahami, dan ini pernah dibahas ketika kita di camping di Kamah dulu sama Kiai Deddy, ditanyakan ke Kang Aan, dan Kang Aan jawaban seperti itu. Jawabannya ada 2 istilah, ada kader, ada anggota. Gitu. Kalau kader ya yang sudah ikut PKD atau PKL. Kalau anggota ya semua yang berumur 40 tahun yang ingin khidmat di Ansor atau Banser. Itu. Jadi kita ini di forum selapanan ingin memperbanyak anggota dulu. Kalau sudah banyak anggota, sudah banyak yang pakai seragam, kita akan coba untuk mengatakan pengkaderan di lingkungan kita. Ulah sampai pengurus sudah membuat acara untuk PKD, biaya loba, ternyata ikut pengkaderan loba nanti luar. Itu ya. Jadi kita menyediakan untuk orang-orang kita, bukan untuk orang-orang luar. Ingin seperti itu. Itu yang dilakukan di J7 juga sama. Ketua J7 itu PKD khusus untuk J7. Kita pun bisa. Tapi ya itu kadang mata laku. Ya, Pak Ama umpama tidak biaya. Hayu, orang ngilu di ke pengkaderan. Seberapa poe? 3 poe. Nginep. Aduh, tapi yang euy. Kan kitunya. Ya, Mas Jadi. Ya, alumni PDPKP. Jadi kadang HP-na tong dihurung-hurung ke kitunya.
Udah jam 3 peting udah kuda imin. Ya, udah mujahadah. Kena sare namanya. Udah petingna mati sampai ke jam 11 ka jam kudu ke kieu bidara riung. Da ulah ke yang nu kitu teh. Tara modaek. Kecuali kalau sudah suka, sudah jadi anggota sering kumpul, resepnya di Ansor, bingung hayuan gitu. Kita ingin pengkaderan itu pengkaderan yang ikhlas. Artinya dia masuk kader Ansor bukan karena dipaksa deui. Geus deui. Ya, daripada can itu geus aya anggarana asup daftar geus pada daftar bae. Daripada padu gak daftar bae mending kene daftar ikhlas. Itu amehan supaya berkenan, supaya berkesan dan dia bisa melanjutkan kiprahnya di Ansor di Bansor. Lamun pertina dan elon butuh teh ya. Ayo, ngepam siap. Ya mau ngepam nggak rumput bae. Dede dan emen bijil dan limbing. Dede iya nih, ayo mesti ke mana? Gitu. Ini tanda, ini diakui tidak diakui, ini tandanya keur dikelacana kapaksa. Eta teh. Atau bisa jadi dikelacana kapaksa ketambah teu kebagian seragam. Duh, aing makanya terbuka seragam artinya padahal mah kita itu berkhidmah lamun teu kebagian seragam ya geus basic aja pakai kaos tiap teh naon. Da aya meureun kaos dikelacar kayaknya cukup pakai itu bagian. Sabenerna lamun kader militan itu kalau kadernya kader militan kita buktikan militansi kita lewat Ansor Bansor ya dengan ikut semua kegiatan ya ikut semua kegiatan yang telah kita rencanakan ulah sampai Ansor punya hajat urana yang rumput bejur imah gitu yang datang dede acara Ansor datang ibu-ibu jangan pakai seragam hijau itu teh patayat muslimat itu acara Ansor atau acara patayat pengajian oleh Ansor ke Kecamatan Ligung. Ayo datang AWKB ibu-ibu jeung ini yang ieu nya pakai seragam bahasa yang Ansor ka marana. Itu yang sangat tidak diharapkan semacam itu. Makanya bisa dibilang alibi ataupun bukan di Ligung kita belum mengadakan acara apapun termasuk PKD. Kita belum mengadakan acara apapun termasuk PKD, saya ulangi. Karena basis kita masih belum kuat. Karena basis kita belum kuat. Kita paksakan pun kacau. Kita masih di rumah dan tak IDP dengan duit gitu. Baturan. Kadewan aing sudukan, kadeun di baturan da eueuh. Jelas seperti itu. Jadi saya inginnya semua ikut berperan. Emang muluk sih, ini terlalu muluk-muluk ya, pakai terlalu muluk-muluk cepat dulu, cuma ini penting gitu. Pokoknya bisa kos gitu. Memang saya terlalu muluk-muluk, cuma minimalnya kita punya step untuk bisa ke arah situ. Sudah melangkah lah, salangkah gitu ya. Ketika saya sudah tidak menjadi ketua PAC pun ada melanjutkan, sudah ada basicnya, gitu. Sudah ada basicnya bahwa kita punya anggota banyak, yang berseragam juga banyak. Bermakna seragam yang dicangkolkan di lemari. Seragamnya kalau seumpama ada anggota Banser yang sudah kelas punya seragam nggak pernah dipakai penta bae geus daripada heman dirayapan ku hewan di jero lemari kan ieu dipakai gitu. Dan jarang lain nuduhnya jarang anggota Banser anu meuli seragam sorangan jarang. Ya rata-rata teh ya barato menang 10 setel diberi pergi mama nyawa kemarana ayo 10 setel tapi gak tahu kemana sekarang ribanya gitu jarang bukan tapi ya syukur ada yang orang mah biaya sorangan beli baju sorangan pentas sorangan topi sorangan alhamdulillah berarti dia sudah niat untuk jadi anggota Banser. Kadang mah aya lain Banser bae aya geus ku urang biayaan PKD upah urang hanya PKD bayar saya pernah membiayai satu orang PKD akhirnya ayo aktif kayak paduh minta bajas nah heula cenah urang la ilaha illallah Gusti bayaran PKD dibayaran minta jas ongkoh aing nya bukan berarti saya mau ngasih tapi kan cek paling pasaran tak aduh ieu ka gila-gila teuing urang teh kumaha ya hayangna ayo aktif teh gitu. Nah ini yang tidak saya harapkan semacam itu ya memang terlalu tinggi harapan saya tapi ya minimal ketika kita punya harapan
tinggi, geus salangkah lebih maju itu lebih bagus. Nanti bisa kita teruskan di kepengurusan berikutnya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mungkin selebihnya nanti minta arahan dari perwakilan MWC. Ke depan kita Ansor Kecamatan Ligung mau bagaimanapun kondisi PC, saya sudah bertekad mau bagaimanapun kondisi PC ayah ketua rek hante PAC Ansor tetap harus punya kegiatan. Ya, begitu. Jadi kita tidak berpacu pada konpercat jadi atau tidak. Yang penting PAC Ansor Ligung terus untuk berkarya, terus untuk berkumpul, terus untuk merapatkan barisan seperti itu. Itu yang saya harapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang loh. Panjang kita nyampe. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Yang maksudnya sambutan. Arahan. Soalnya